Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama dari lubuk hati kita yang paling dalam kita meyakini dengan seyakin-yakinnya semua kebaikan-kebaikan yang kita terima ialah bersumber datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang kita terima kecuali semuanya bersumber dari Allah. Kemudian selalulah lidah kita membaca-baca kalimat tahmid memuji Allah dalam rangka asyukru bil lisan, bersyukur kepada Allah dengan lisan. Dan selalulah kita membawa badan diri rukuk dan sujud tegak duduk beribadah kepada Allah dalam rangka bersyukur dengan akmalul jawarih, dengan anggota tubuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah sampai di tanggal berapa nih? Tanggal awal. Kalau itu kona, udah OP nih. Tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, ada suatu perintah, ada kejadian luar biasa, yaitu dilahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wujud cinta umat beliau kepada Nabi Muhammad, di bulan kelahiran Nabi, sebagian besar umat Islam merayakan hari kelahiran Rasulullah. Bermacam-macam cara orang merayakan. Ada yang dengan membaca selawat berjanji, ada dengan pengajian, baca Al-Quran, zikir dan macam-macam. Kenapa Bapak harus mengadakan itu? Karena begitu banyak perintah. Yang pertama dari Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, man azama maulidi, sia orang-orang yang membesar-besarkan, yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, nanti dari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu janji Rasul, kaurangan mengagungkan, yang memeriahkan dan membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad itu. Dapat nanti wak syafaat. Karena ikonah nan kita butuhkan nanti di hari kiamat. Ketika nan siapa Nabi Sam nolong si anak, nan si anak Nabi Sam nolong siapa, nan selaki Nabi Sam nolong si bini, nan si bini baitu pula dan sanak dan lainnya. Yang bisa bagi pertolongan kawan adalah Nabi Muhammad. Dan dulu kita butuh pertolongan Rasulullah itu. Dan pertama ketika di padang mahsyar menunggu datangnya hisab. Dan kedua ketika kita berada di timbangan amal baik amal buruk. Dan ketiga ketika awak menyeberangi siratal mustaqim. Di situ sabana butuh awak pertolongan. Di antaranya adalah pertolongan
Rasul. Asia orang nak kena tolong Nabi. Sia orang yang kena dibantu kena berikan Rasul syafaat. Salah satunya kata Nabi, orang-orang yang telah membesarkan, yang telah mengagungkan hari kelahiran beliau. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan siapa orang-orang yang sudah menafkahkan hartanya fi maulidi untuk memeriahkan hari lahirnya Rasulullah, faka'annama anfaqa jabalan min zihabi fi sabilillah, maka seolah-olah dia menafkahkan sebuah gunung daripada gunung Amih fi sabilillah ta'ala, pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang orang ke rumah Hawa, kasih orang datang minta sumbangan. Kak, mohon sumbangan kak untuk ahok ancana kadon maulid sunawah. Barang sumbangan, barang sanggup, barang rela ikhlas saja. Dia lebih 10.000 dulu. Nah pahalanya na 5.000 atau 10.000 itu seolah-olah kita sudah bersedekah dengan sebuah gunung yang gunung Qadari Amih. Boyang di gunung Amih itu orang yakin. Orang gunung Merapi itu Amih saja lah. Mungkin ke orang pasrahkan pada jalan Allah. Itu kata Rasulullah. Kemudian kata seorang sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq, wa man anfaqa fi maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siasanya orang-orang yang sudah menafkahkan hartanya untuk acara memperingati membesarkan hari kelahiran Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, nanti di akhirat bakawan berteman jamu di dalam surga. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata seorang sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wa man azzama li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang telah membesar mengagung-agungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia sudah menghidupkan Islam, sudah menghidupkan syiar Islam. Di acara maulid itu baik yun nampak syiar Islam. Lebih-lebih orang bohong-bohong datang ke surau, apalagi di kampung-kampung. Yubana Maria orang acara maulid, mamorantang orang cik surang ke surau, ada dari kampung sampai ke balok kampung keluar mengaruh memperingati maulid membawa rantang di surau. Begitu meriah, begitu menunjukkan rasa cinta orang kepada Rasulullah. Lalu kata Utsman bin Affan saudara Rasulullah presiden yang ketiga, wa man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orang-orang yang sudah menafkahkan hartanya untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama syahida yaumul waqati badri wal khunain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid di perang Badar dan syahid di perang Hunain. Awak tak satu perang Badar karena awak dan ada zaman itu, tapi pahala orang yang syahid di padang di perang Badar itu dapat kita beroleh dengan jalan apa? Dengan jalan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata sahabat Nabi yang melapor sidinangkan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man azzama li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang telah mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, maka dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dia keluar akan membawa iman. Tidak akan matinya kecuali mati dalam keadaan beriman. Mau modal iman mau mati ya, ikulah modal yang paling bahargu. Indah adalah modal yang paling gadang yang dibawa mati kecuali modal iman.
Lalu berkata pululah berpendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, salah seorang imam mujtahid, man jami'a li maulidi ikhwanan wa hayya lahum tu'aman wa amila ihsanan. Sia orang-orang, kata Imam Syafi'i, yang sudah atau yang mengumpulkan, siapa-siapa orang-orang yang telah mengumpulkan ihwanan, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, yang mau, Pak, Bu, ikut ke rumah Moyo, ada acara maulid di rumah Anda. Lah datanglah saudara-saudaranya ke rumah, kemudian wahayya lahum ta'aman, dia hidangkanlah makanan. Anak-anak kau kepelu abus, anak kau goreng pisang magai, kau durian ketan, kau gulai cancang, mana lain. Dia ketengahkan pada hidangkan untuk orang yang datang. Sudah dihidangkan, wa amila ihsanan, dia melakukan amal-amal yang baik. Kau bersalawat dan mungkin baca Quran bersama-sama, baca Yasin, berzikirnya, atau membaca sirah nabawiyah lah, atau menceritakan tentang maulid Nabi, kelahiran Nabi. Kemudian kata Imam Syafi'i, orang yang melakukan itu ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asyidqin wa syuhada wa shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Nanti orang itu akan dibangkitkan Allah di yaumul ba'ats, di padang mahsyar, bersama orang-orang yang sedih, orang yang benar. Kemudian wasyuhada, jo orang-orang yang syahid, wasolihin, bangkit dia nanti bersama orang-orang yang solih. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia nanti tinggal dan tempatnya adalah jannatin na'im, surga yang penuh dengan nikmat Allah. Itu dalil-dalil orang memperingati maulid. Oh, kalau dia acara maulid, anda mungkin berselawat, silakan berselawat. Karena berselawat itu nilainya kadang. Kata Rasulullah, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Atani, telah datang kamu ke Nabi Muhammad. Siapa yang datang kamu? Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Ambil orang datang maduk Nabi. Faqala Jibril, berkatalah malaikat Jibril. Jibril ko sayyidul malaikat, penghulu segala malaikat. Kata Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, man shalla alaika asyara marat, sia di antara umat-umat engkau yang lain berselawat kepada engkau banyak asyara marat, tidak banyak 10 kali. Aku berjanji kepada engkau untuk umat engkau, ya Rasulullah. Lalu janji engkau, kata Nabi. Janji aku adalah akhadha biadihi wa amri ala syurat. Nanti ambo akan paci tangan orang tua, ambo akan bimbing, ambo akan tuntun umat engkau yang salah kepada engkau itu ketika beliau susah menyeberangi siratal mustaqim. Dibimbing di Jibril lewat di situ. Maka perlu bana bimbing awak diberikan di situ. Karena nyeberang itu susah. Maka tasabui di nenek-nenek wa siswa tentang siratal mustaqim doa gadangnya sagadang rabi balah tujuan. Ada itu. Lain tabayang dah ba bantu rabi balah tujuan. Rasa-rasa tidak masuk akal. Dia balamu sini besar, bila tujuan. Mana? Cobalah ambil rambut salai cepu balamu kalau pandai ya. Jo pisawang malah akan besar. Tapi apa maknanya di bahasa siratal mustaqim itu ketiknya sagadang rabi balah tujuan. Membayangkan begitu banalah sulitnya awak untuk selamat berjalan itu. Begitu susah awak kan merang itu. Bagus susah. Maka ulama mengatakan dalam sebuah kitab,
panjangnya Shiratal Mustaqim itu. Boleh tahu berapa panjang? Lah pernah mau kuaya. Ya alun mau kuaya. Semua. Anak buah alhamdulillah dia sibuk lah supaya mau kuaya berapa panjang. Tapi kata ulama panjang Shiratal Mustaqim nak wajib ditampuh lewat surang-surang tu Talok na talok bisa harus wajib melewati panjangnya. Kalau dengan jalan normal mulai dari Pangka sampai Kojuang menghabiskan waktu 21.000 tahun perjalanan. Itu panjang nih. Enggak sepanjang umur ada di dunia beribu-ribu tahun nanti itu sih itu dibagi 3 tantangan. 7.000 tahun kerja waktu mendaki sin tua. Indah adu selaweh telapak tangan bagi nama datang. Talo bisa harus mendaki. Bara susah mendaki. Dah nak paci ero. Tapi kalau adu lah tungkai adu aja paci kayu bisa mendaki. Cuma mendaki dia merapi. Kau nak adu. Anak mendaki jo dengan amal ibadah wak soleh wak mendaki tua. Salamu itu dan setinggi itu pendakian. Coba bayangkan kalau jarak tempuh mendaki sampai 7.000 tahun, itu bara tinggi sampai nak ke daki jawab. Amal susah. Kalau tidak ada modal amal soleh, ya mengulung dia buat balik. Kanan bawahnya terbentang neraka. Jembatan itu letak atas neraka. Cuma kau di agak jembatan. Andai pun nyebrang ke Kasunggu tu dilewati dulu jembatan yang ada di atas neraka. Nah, lah sampai 7.000 tahun mendaki, tiba di atas nampak menurun oleh 7.000 tahun menurun. Mana susah lagi yang menurun? Sama susah. Kena adonan pacik, adonan pegang. 7.000 tahun menurun betul. Tidak ada setelah telapak tangan sampai menurun tu yang ada datang. Menurun dalam sepanjang-panjang 7.000 tahun lawan dulu. Oh, kalau nak selamat menggulung mulia mak tercampaklah ke neraka badan. Enggak. Lah sudah 7.000 tahun menurun, barulah mendata 7.000 tahun dulu. Yo sabana datai nak ada tanggul seketi Allah. Jangan kamu kita tanggul senado. Itulah agak aman kalau menurun lah mendata itulah aman. Lah tambah sanggo Allah ado rasa-rasa badan ke seluruh badan. Baru sampai ke dalam surga. Itu susah. Tapi baitu bana susah, baitu bana balik tantangan dan kecilnya titian yang akan ditampuh. Ada orang yang selamat karena dibantu dibimbing oleh malaikat. Siapa orang yang cinta kepada Rasulullah dan banyak-banyak beliau bersalah. Banyak bersalah Rasulullah. Maka di dalam kitab yang berjudul Miskatul Masabih, dalam kitab itu ada hadis. Hadis itu berbunyi tentang jumlah nabi yang telah diciptakan Allah, yaitu berjumlahnya 120 sampai 1000 orang nabi. Ada jumlahnya kok. Pokoknya nak dapat pangkau jual ibu atau 20 pek 124.000 orang nabi. Yang nabi ko adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan Allah wahyu risalah untuk penampilan hidupnya, dan nabi ko tidak ada punya umat dan tidak punya sifat tabligh. Itu nabi. Dari 124.000 orang nabi yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul, dapat wahyu risalah dari Allah, punya umat, punya sifat tabligh, berjumlahlah 305 balik orang nabi. Rasul 305 balik orang Rasul. Kira-kira disuruh di Allah wakam apa namu sebanyak itu ayo berayai itu apa nak peda sebanyak itu namu nabi Rasul. Dari 305 balik orang Rasul yang disebut Allah namanya dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui berjumlahlah 25 orang dari Nabi Adam sampai Nabi
Dia apa aja nama Nabi itu. Baik, kalau kita cukup surang-surang balik nampun. Tagak suka sesurang coba Adam, Idris, tapi sampai Muhammad. Enggak. 25 orang. Dari 25 orang Rasul itu ada satu Rasul yang sangat istimewa di hadapan Allah, yaitu adalah Nabi terakhir. Namanya Sayyidul Anbiya, Khatimul Anbiya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mulianya Nabi Muhammad ini? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa tausiah dari surga, berpisahlah mereka berdua kebunan sangat jauh dan sangat lama di masuk. Lima berpisah, Nabi Adam tercampak ke daerah Mesopotamia dan Siti Hawa tercampak ke India. Lah 200 tahun waktu Nabi berdoa petang pagi siang malam kau minta dia kau kena berlaku di atas dunia supaya nya bisa bertemu balik dengan pasangan hidup. Tapi lah habis masa 200 tahun dilewati dan Allah alam jua mengabulkan doanya. Alam sabuknya di ketika itu hutan korimu gadang tidak ada surang-surang Allah. Apalagi hati zaman itu lo nadu ni awak surang saya berjalan-jalan dalam sabah tua. Hendak abaralah ngiri di zaman itu. Tetapi suatu ketika Nabi Adam tak kena semasa tinggal di surga saya. Hendak. Tak kena di Nabi Adam. Bahasanya dulu di surga ada tulisan dan tertera di pintu surga, yaitu tulisannya adalah Muhammad. Namun Muhammad kok bergandengan dengan nama Allah di dalam surga. Ketika takana bahasa di pintu surga pernah nyocaliak dulu nama Muhammad yang berdekatan dengan nama Allah. Maka berpikir-pikirlah Nabi Adam kusia Muhammad. Kau nak sebarang orangnya nak dua namanya lain di sini. Allah nak tinggal di surga nak dua nama di surga. Kecil Nabi Adam, iku Muhammad orangnya tadi beri mata sia-sia, namanya bergandengan dengan nama Allah di pintu surga. Aku nak sebarang orang. Maka dia bacalah dengan kemuliaan Nabi Muhammad atau dengan kemuliaan Muhammad, pertemukanlah aku ya Allah dengan Siti Hawa. Maka dengan menyebut nama Nabi Muhammad Tuhan dikabulkan Allah doanya, dipertemukan Allah Nabi Adam Siti Hawa di Jabal Rahmah yang terletak di padang Arafah di kota Makkah. Di situ dia masuk. Maka Nabi mengatakan al-a'malu mauqufah, amal-amal awak indah naik terhenti dan kena terima oleh Allah. Tak ada hasil. Wa da'watu mahbusah, doa-doa yang kita sampaikan tidak akan didengar dan tidak akan dikabul oleh Allah. Bila kau amal ibadah wak diterima, bila kau doa wak kau didengar dikabulkan Allah, hatta yusalla alayya, kecil Nabi, apabila kalian lebih selawat kamu, barulah dan terima amal ibadah engkau. Kata Allah, barulah diterima oleh Allah doa. Jadi selawat kau itu sabana luar biasa nilai fadilah. Awak kalau punya cucu, punya anak, dan agak mada, dan melawan, dan kare, dan tak patuah, anda di ketikanya lalu dirosok kepala itu dibaca selawat. Kalau mencuangnya penjawab dikacang mencuang baca selawat. Sallallahu ala Muhammad, harus tarik-tarik. Ona namu anak lai saulah ustaz, dan cucu lai alaki na maulaha. Baru laki dan parani. Kalau laki dan maulah bisa ibu. Tunggu laki itu lalu dia rusuk mencuang doa tu sama. Sallallahu ala Muhammad. Lama-lama lagi baca salat 3 malam atau turi dan cubuh. Tapi nan mencuang cara itu lo pahari aja. Misuak ditukar bacaan tak selawai. Baca le surah Yasin. Itu kami dalam Jumaat. Baca mencuang yang kiri baca Yasin.
Ulah dibaca Yasin lah setiap Jumat, tapi nan hari ini mantu jauh, pelanganginya mantu dia taruh. Itu kacau. Dua caranya, tunggu lalu menentang, ambil bantah, pakai unjungnya baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan yang dulu, hendak. Baik itu kadang nilai fadilah. Jadi kerajaan nyaru lo mau kurang. Dan intinya salawat itu doa. Salawat itu sesuatu kalimat yang luar biasa. Nah. Lalu faqala Mikail, berkatalah malaikat Mikail kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man shalla alaika asyara marat ana asqihi min haudika. Ya Rasulullah, siapa saja umat-umat engkau yang bersalawat kepada engkau, aku berjanji nanti di akhirat di dalam surga aku akan memberikan orang tersebut minum air dari telaga engkau ya Rasulullah. Al-Haud namanya. Batu air telaga Rasulullah lebih putih daripada susu, hendak lebih manis daripada madu. Madu itu manis itu pahit. Tapi kalau campur jo kalimat di pangkanya pahit jadi noleh. Di madu atau pahit. Tapi kalau tidak pakai di lain manis. Hendak. Jadi air telaga Rasulullah lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum dari kasturi. Indah sadalah orang dapat mencicipi. Nanti mereka itu yang menyanduk telaga Rasulullah, ada anyuan kawak, wah minum dia. Ada barang maju nyawa nanti dia dapat Mikail ketika mencicipi air telaga Rasulullah dengan syarat banyak bersalah. Kemudian faqala Israfil, berkata pula malaikat Israfil kepada Rasulullah, kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, man shalla alaika asyara marat ana asjudullah ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Amba berjanji kepada engkau ya Rasulullah, kata malaikat Israfil, jadi engkau aden kasujud kepada Allah, dalam sujud dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa orang bersalah kepada engkau tu. Ada nak berhenti sujud, nak kena nangkit kepala dan doa sebelum Allah sampaikan kamu bahasa dosa sipula dosa umat engkau itu sudah diampuni di Allah, baru dan berhenti sujud. Maka sujud mana mereka Surafil lebih. Karena Nabi mengatakan anda aqrabu ma yakunul abdi indallah, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah wahwa sajidan, yo ketika orang dalam keadaan sujud, ketika sujud wah itu boleh dekat kepada Allah, maka Israfil sujud kepada Allah, yang diminta dalam sujud hanyalah untuk awak itu keampunan Allah. Nak berarti sujud itu sebelum Allah kecian ke Israfil bahasa dosa senu itulah dan ampuniah baru berhenti. Lalu faqala Israel, berkata pululah malaikat Israel. Allah pernah sebut di malaikat itu. Terangkan sebut je dulu. Ayo sabar, nak usah dicari tiba sebelum. Hendak. Jadi cari lo yang tiba surang. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, man shalla alaika asyara marat ana aqbidu ruhahu kama qabatul arwahil anbiya. Ya Rasulullah, siapa umat-umat engkau yang banyak-banyak berselawat kepada engkau, aku berjanji kepada engkau Rasulullah, nanti aku akan mencabut ruhnya. Ruh orang yang bersalah, aku akan cabut ruhnya, aku akan tarik ruhnya. Kama qabatul arwahil anbiya, soroman apa mencabut ruhnya para nabi-nabi Allah. Cara mereka mencabut ruhnya Nabi dengan penuh lamah lembut. Luna cara main itu. Aduh ni karesin, aduh ni gang langsung sih. Macam-macam cara anda. Tapi orang dan banyak salat kepada Rasulullah, nanti seraman mereka mau mencabut ruh para nabi, baitu pulolah yang mencabut ruh Hawa, nama selawat
kepada Rasulullah. Jangankan ruh para nabi, orang-orang beriman saja datang buang lunaknya maka untuk mencabut itu. Kata Rasulullah, yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju syi'ra minal ajin. Keluar nanti ruh orang beriman itu dari jasadnya, laksana keluar nula rambut dari dalam adunan tapuan. Rambut dan delo kon akan putih. Tapuang nanti ga insyaallah dak terserak maka sananglah orang beriman orang beriman bahawa orang beriman kau sanang mati karena orang beriman kamu ketika kematikan dihiburkan oleh Allah diasik awak mencari hiburan indah terasa sakitnya mati kemana awak ceritakan dulu di zaman Nabi Yusuf di masa Perdana Menteri Itfir menguasai memerintah di Mesir, istrinya Siti Zuleha, terjadilah peristiwa perselingkuhan. Jadi siswa kalau ada orang selingkuh zaman Nabi Yusuf tidak cuma namun beda gini terjadi perselingkuhan. Terjadilah perselingkuhan antara istri Perdana Menteri yaitu Zuleha dengan Nabi Yusuf di masa itu. Ketika terdengar tausiah berita itu di Mesir, khusus di sekitar istana, maka orang-orang mencaci maki, mencela-cela, menjelek-jelek si Zuleha. Sebab istri menteri mah berselingkuh ya orang elek. Macam-macam lah orang mencaci maki. Sehingga untuk membuka rahasia bagaimana sebab dia sampai kita gila-gila Yusuf orang pun tak pernah mencari Yusuf Zuleha mencari maka disebut dalam sejarah di Balilah dan Zuleha ko cik buah cik pisau ada kumpul permaisuri atau yang ada di istana atau disuruh tagak baganis atau tak kalian satu alahnya aku buah ko pisau pacik kalian. Nanti kalau Yusuf keluar, kalian cari sambil menyai buah-buah. Kalau Yusuf, matoka pada Nabi Yusuf, tangan berkerja. Kojo teriak. Jatuh Nabi Yusuf menampak di pandangan mato, baca lihat dia taruh dan tangan berkerja juga. Tapi ketika Nabi Yusuf kena ada nampak di mato lain, baru terasa dia memaki orang sebalik darah bersyarah. Tangan daging labih tinggal tulang setingkat. Dicari tangan daging labih berlumuran darah, tulang putih dan keluar. Orang sebelah itu lah memaki-maki sebalik. Sabab kok ketika Yusuf lagi cekok kok terasa tangan sakit di saya. Ketika Yusuf dah nampak kok terasa simpan dia. Amakna dekano begitu sanang mata orang di masa itu memandang tampan dan gagahnya Nabi Yusuf. Hilang dan kalahlah sakit tangan Nabi saya. Karena Nabi Yusuf nak nampak terasa sakit. Karena yang mengalahkan sakit pun nak doa leh. Atau kau terasa sakit. Jadi begitu pula lah orang beriman. Orang beriman kau dinampakkan wa abashiru bil jannah. Dinampakkan Allah sarwa orang beriman ketika kau meninggal. Dek sanangnya mata orang beriman memandang indahnya sarwa. Indahnya surga, rancaknya pelayan-pelayan di surga, maka kalahlah sakit amuk dan dijak. Ketika mata terpesona mencari indahnya surga dinampakkan Allah. Ketika itulah kamu berkerja milik amuk. Anak terasa sakit. Bapa terasa sakit. Hilang sakit amuk dan dicabut. Dek sana mata mencari saru. Tuan. Semua awak nonton sinetron ni, ikut bintang sinetron kau semana gagah. Siapa pamin Syahrul Khan, film India. Ada terpesona menjadi gagah Syahrul Khan, tidak terasakan yang lah kanyang nyamuk. Tidak. Maka kata-kata jadi tepuk nyamuk, lah semuci baru menyamuk tuan. Dia makan kanyang. Maka tidak terasa sakit. Dekano sana mata mencelik gagahnya Syahrul Khan, tidak terasakan yang lah di pantatnya. Hanya buat acara itu belum lah. Awak akan lihat surga ketika kau meninggalkan alam dunia.
Jadi Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, kaji wakna panjang-panjang ada sampai kini sampai sekolah karena